Salam, selamat pagi, salam Paskah buat setiap anak Tuhan yang mengikuti khotbah Paskah online JBPCS Bukit Mengidam. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang hidup, yang perkasa, yang kaya dengan kasih. Saudara, Paskah adalah satu perayaan, satu acara yang perlu kita hayati di dalam hidup kita, yang harus kita hayati di dalam kehidupan kita. Karena melalui Paskah kita mengalami satu kemenangan. Melalui Paskah kita mengalami satu breakthrough di dalam pergumulan. Melalui Paskah kita mengalami berkat kehidupan yang kekal. Karena di sebalik kematian Yesus di kayu salib ada kehidupan. Haleluya. Nah, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan." Saudara, di dalam ayat ini, Matius 26 ayat 1 sampai 2, kita tahu bahwa Yesus tahu dia akan mati. Yesus tahu dia akan mengalami kematian. Tetapi kenapa seolah-olah Yesus itu tidak coba mengambil ikhtiar bagaimana supaya dia bisa menghindari kematian itu? Kenapa Yesus tidak berikhtiar, mencari ikhtiar supaya dia boleh menghindari kematian? Saya percaya kalau saya secara pribadi, kalau saya tahu bahwa esok atau lusa saya akan meninggal, saya akan mati, saya akan berusaha, saudara, bagaimana supaya saya tidak akan mengalami hal itu. Tetapi yang herannya, saudara, Yesus itu, saudara, tidak mencari ikhtiar sekalipun dia tahu bahwa dia akan mati sekian-sekian. Karena kenapa? Yesus tahu, ya, Yesus tahu bahwa dia pasti hidup kembali karena ada kehidupan di sebalik kematian. Bukan karena dia adalah Tuhan. Ingat bahwa ketika Yesus turun di bumi, dia adalah manusia 100%. Semua kemuliaan, semua keajaiban, segala kekuasaannya dia tinggalkan di surga, dan dia menjadi manusia 100% waktu turun di bumi. Tetapi saudara, dia sanggup untuk mengalami kematian karena dia adalah pribadi yang taat dan setia. Haleluya. Di dalam Matius 26 ayat 34 sampai 35, saudara, Yesus itu berkata kepada Petrus, ketika Yesus tahu bahwa dia akan mati, dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala, orang-orang ahli-ahli Taurat untuk dihukum, diadili dan dihukum, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu,
Ya, dia berkata khusus kepada Petrus ketika Yesus memberitahu bahwa dia akan mati sekian, dia akan ditangkap dan dia akan dihukum mati, saudara. Ya, Petrus berkata, sekalipun saya mati, saya tidak akan meninggalkan engkau, kata Petrus. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan murid-muridnya yang lain pun berkata demikian juga kepada Yesus, saudara. Nah, di sini saudara, ketika Yesus memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal, lalu Petrus bilang, saya tidak akan menyangkal engkau. Di mana saja, apapun yang berlaku, saya akan ikut engkau, kata Petrus. Murid-murid yang lain pun ikut berkata demikian. Ketika Yesus itu ditangkap dan dibawa ke pengadilan, apa yang berlaku, saudara? Petrus itu menyangkal bahwa dia bukan pengikut Yesus. Dia menyangkal sebanyak 3 kali bahwa dia itu bukan pengikut Yesus. Nah, saudara, kita perhatikan di sana. Yang pertama tadi, Yesus itu tahu bahwa dia akan mati sekian waktu. Tetapi Yesus tidak mencari ikhtiar bagaimana supaya dia boleh terhindar daripada masalah itu. Bahkan, saudara, ketika ada tanda-tanda bahwa dia akan diserahkan, dia akan ditangkap, dia tidak coba menghindar, saudara. Bahkan dia memperingatkan kepada anak-anak muridnya supaya mereka terus bertahan, supaya mereka terus bersandar kepada iman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, salam Jessica yang baru masuk. Salam kepada Penatu Asmina, kepada Deacon Veronica, salam kepada semua jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita perhatikan di sana. Saya katakan tadi bahwa coba mencari ikhtiar untuk bisa keluar ataupun terhindar daripada kematian. Sekali tanda-tanda bahwa dia akan ditangkap, dia akan dihukum, tidak coba mencari ataupun dia tidak coba mengelak. Karena dia tahu, dia percaya bahwa Bapa di surga mampu membangkitkan dia kembali. Dan kita melihat kepada murid-murid Yesus, ketika Yesus itu memberitahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan dihakimi, dan murid-muridnya bilang mereka akan ikut, mereka akan mau mengalami di mana saja Yesus berada, mereka sanggup untuk mengalami hukuman, mereka sanggup untuk mengalami kesengsaraan bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi, saudaraku, ya, sekalipun Yesus sudah memberi peringatan kepada mereka, tujuan Yesus memberi peringatan kepada mereka, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Sebenarnya yang saya paham di sini, saudara, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus, ya, supaya Petrus itu berusaha menghindarkan supaya dia tidak akan menyangkal Tuhan, melainkan dia akan terus ikut Tuhan.
Apa yang berlaku ya ketika ada orang-orang tertentu di dalam di sekitar mahkamah agama itu, orang bertanya, apakah engkau salah satu daripada murid Tuhan, murid Yesus? Petrus bilang, saya tidak kenal. Saya tidak kenal siapa itu Yesus. 3 kali sebelum ayam berkokok, 3 kali Petrus menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus Kristus. Nah saudara, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita harus ya setia kepada Tuhan sampai mati. Kita perlu berpegang kepada iman kita, bergantung kepada iman kita akan Yesus, bahwa kita harus setia ikut Tuhan sampai mati. Dalam Matius 26 ayat 40 dan 41. Ketika Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu bukit untuk berdoa bersama, Yesus meninggalkan murid-muridnya di satu tempat, lalu dia pergi jauh sedikit daripada mereka, dan Yesus berdoa di sana. Selepas dia berdoa beberapa waktu, dia kembali kepada murid-muridnya dan dia dapati murid-muridnya sedang tidur. Saudara, apa yang berlaku di sana? Yesus mendapati mereka tidak setia. Mereka tidak sanggup untuk berjaga-jaga bersama dengan dia, biar hanya 1 jam saja. Murid-muridnya berehat dengan santai sambil tidur tanpa berjaga-jaga di dalam doa. Ketika Yesus berdoa, dia bergumul. Ya, dia bergumul karena dia tahu dia akan mengalami kematian bersama dengan Bapa. Dia bilang, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Artinya saudara, dia pasrah. Dia dengan rela untuk supaya Bapa di surga menggenapi rencana. Bukan bilang Yesus itu tidak mau untuk menghindarinya. Bukan bilang Yesus itu tidak mau mengelak kematian itu. Bahkan Yesus itu berunding dengan Bapa di surga. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakku. Artinya saudara, Yesus itu rela, dia sanggup dengan ikhlas. Yesus ikhlas untuk mengasihi Anda dan saya. Yesus ikhlas bukan paksaan, bukan dipaksa untuk mengasihi kita. Yesus bukan bertujuan ada agenda sesuatu. Yesus mengasihi Anda dan saya sampai mati di kayu salib tanpa agenda tertentu. Kasih Yesus itu adalah ikhlas. Kasih Yesus itu adalah murni. Saudara, kita harus belajar tentang kasih Tuhan. Dia mengasihi tanpa ada tujuan tertentu. Dia mengasihi Anda dan saya tanpa tujuan-tujuan tertentu. Dia mengasihi Anda dan saya dengan ikhlas, dengan benar. Jadi saudara, kita perlu belajar bagaimana Yesus mengasihi kita. Begitu juga kita harus
praktikkan dalam hidup kita bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Tanpa tujuan tertentu, tanpa agenda-agenda tertentu. Tetapi kita harus mengasihi dengan ikhlas antara sesama kita. Sama seperti Yesus mengasihi kita dengan ikhlas, dengan jujur, dengan murni. Saudaraku, ketika Yesus selesai berdoa bersama dengan murid-muridnya, Yudas, salah satu daripada ke-12 murid Tuhan, datang kepada mereka bersama-sama dengan tentara, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Yudas bawa bersama-sama dengan dia, dengan tujuan untuk menangkap Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 49, saudara, Yudas menyerahkan Yesus dengan satu ciuman. Haleluya. Ketika dia mendekati Yesus, salam Rabi, lalu dia cium Tuhan Yesus. Saudaraku, ada satu hewan, satu binatang, yaitu ular. Ular yang terpanjang di Afrika, ular yang sangat berbisa di Afrika, namanya Black Mamba. Ular ini, saudara, diberikan julukan ataupun diberikan gelaran ciuman maut. Karena kenapa? Kalau ular ini mematuk siapa saja orang yang dipatuk oleh ular ini, Black Mamba ini, saudara, orang itu akan mati serta merta. Karena ular ini, Black Mamba ini, saudara, memiliki bisa yang sangat-sangat kuat, sehingga orang akan mati serta merta setelah dipatuk oleh ular ini. Nah, saudara, ciuman yang diberikan oleh Yudas kepada Yesus pada masa itu adalah ciuman maut. Kenapa saya katakan ciuman yang diberikan oleh Yudas kepada Yesus itu adalah ciuman maut? Karena Yudas itu sudah memberikan isyarat terlebih dahulu, memberikan satu tanda terlebih dahulu kepada orang-orang Saduki, ahli Taurat, tentara-tentara yang bersama-sama dengan dia. Siapa yang kucium, dialah itu. Nah, ketika Yudas mencium Yesus, ya, selepas itu askar-askar datang menangkap Yesus pada masa itu, saudara. Tetapi murid-murid yang lain, termasuk Petrus, saudaraku, mereka coba mempertahankan Yesus supaya tidak ditangkap. Sehingga salah satu murid Tuhan itu mengambil pisau dan memotong telinga prajurit. Tetapi Yesus menyuruh murid itu supaya memasukkan kembali pisaunya itu, kerisnya itu, padangnya itu di sarungnya. Lalu Yesus itu mengambil telinga yang putus dan dilekatkan kembali. Saudaraku, kita perhatikan di sana, Yesus tidak melawan, bahkan dia melarang murid-muridnya daripada melawan. Ini membuktikan bahwa Yesus itu, saudaraku, bukan hanya dengan ikhlas kasih yang murni untuk mengasihi Anda dan saya, tetapi dia juga tidak mau untuk menimbulkan kekecohan, menimbulkan kekacauan. Saya percaya boleh saja Yesus itu mengadakan satu campaign untuk memperbanyakkan murid-muridnya. Tetapi Yesus tidak berbuat demikian.
Dia bermula dengan 12 murid. Haleluya. Apa yang berlaku saudaraku? Yesus itu ditangkap dan dibawa, disoal siasat, diselidik. Dan ketika disoal siasat, diselidik, Yesus tidak melawan. Yesus tidak buat kecoh di mahkamah. Dan apa-apa perkara yang boleh menimbulkan kekecohan, ya Yesus coba elakkan. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, dia ikut saja apa yang diperlakukan oleh para tentara, oleh orang-orang Saduki, oleh ahli-ahli Taurat terhadap dirinya. Dan akhirnya saudaraku, Yesus itu disalibkan tanpa bersalah, tanpa ada salah, tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa. Yesus itu disalibkan, saudara. Dalam arti kata yang lain, Yesus memikul semua dosa dan kesalahan Anda dan saya. Ketika dia disalibkan dan mati di kayu salib, itu bicara bahwa Yesus mengasihi Anda dan saya. Tanpa syarat, Yesus menyerahkan hidupnya. Tanpa syarat, Yesus menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya. Haleluya. Kemudian saudara, ketika Yesus sudah mati di kayu salib, ahli keluarga, rekan-rekan Yesus meminta supaya mayat Yesus itu diturunkan dari kayu salib untuk dikuburkan. Dan Yesus itu dikuburkan selama 3 hari. Pada hari yang ketiga, saudaraku, menurut Matius 28 ayat 6 dan 9. Pagi-pagi saudaraku, selepas perayaan Paskah itu berlalu, ya, Maria Magdalena, Maria yang lain itu dikatakan dalam Alkitab, pergi ke kuburan. Dan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain itu sampai di kuburan, mereka dapati kuburan itu, pintu kuburan itu terbuka dan kuburan Yesus itu kosong. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Ya, ketika mereka tahu, karena malaikat memberitahu kepada mereka, malaikat Tuhan memberitahu kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ya, dan malaikat itu memberitahu supaya pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain tentang kebangkitan Yesus di kayu salib. Murid-murid yang lain, saudaraku, tidak mempercayai, ragu-ragu tentang apa yang Maria Magdalena perkatakan kepada mereka. Lalu tidak lama kemudian Yesus pun datang memperlihatkan kebangkitannya kepada 12 murid yang lain. Ya, Yesus memperlihatkan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Dia membuktikan bahwa dia bangkit kembali. Selama 40 hari 40 malam, Yesus membuktikan kebangkitannya. Dan selepas itu, dia naik kembali ke surga. Saudara, kita perhatikan, saudaraku, maut tidak bisa memenjarakan Yesus. Kematian tidak bisa menghalang kebangkitan Yesus. Bahkan kematian telah dikalahkan, maut telah dikalahkan ketika Yesus bangkit. Haleluya.
Kita percaya, kita tahu bahwa pada waktu Yesus berada di kayu salib, pada waktu Yesus berada di dalam kematian, setan itu berpikir bahwa Yesus sudah kalah. Tetapi sebenarnya Yesus itu bukan kalah. Ketika Yesus mati, justru kemenangan itu dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kerajaan maut dikalahkan. Sebab itulah saudara, saya katakan bahwa di sebalik kematian ada kehidupan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang perkasa, yang telah mengalahkan maut dan menang di atas kematian. Saat kita percaya dan terima Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenarannya, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pertahankan keselamatanmu, pertahankan imanmu di dalam Yesus. Sekalipun engkau mati, engkau akan hidup. Di dalam Yesus kita ada kehidupan yang kekal. Salam, selamat Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati.